Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa, para penonton yang saya hormati, ma'rifat atau ma'rifatullah, mengenal Allah, adalah satu tingkatan yang sangat didamba-dambakan oleh setiap orang yang menginginkan kebenaran, menginginkan dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menginginkan rahmat karunia ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang telah mencapai atau berada di maqam ma'rifat adalah orang yang senantiasa selalu berjalan di atas kebenaran di dalam semua perbuatan-perbuatannya. Akan tetapi, maqam ma'rifat ini tentunya harus dilalui dengan tahapan demi tahapan. Mulai tahapan pertama, kedua, dan tahapan yang ketiga, baru sampai kepada tahapan yang keempat, yaitu tahapan ma'rifat. Tahapan pertama adalah syariat. Apa itu syariat? Di antaranya adalah bermakna atau mempunyai pengertian syariat adalah ajaran agama yang diwahyukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meliputi akidah dan amaliyah. Tahapan ini harus kita lalui terlebih dahulu. Syariat, kita harus mempunyai keyakinan yang kuat. Akidah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, para rasul Allah, hari kiamat, dan adanya takdir. Lalu di dalam syariat itu juga mengandung amaliyah, amal perbuatan, termasuk juga amal ibadah. Karena barang siapa yang menjalankan syariat dengan hanya berkeyakinan, memiliki akidah semata-mata tanpa menjalankan amaliyah, tanpa menjalankan ibadah, maka keyakinan atau akidah itu ditolak. Juga sebaliknya, orang yang mengerjakan amaliyah semata, beribadah, akan tetapi tidak mempunyai akidah yang benar, keimanan yang benar, maka amaliyah perbuatan, amal perbuatan itu pun juga ditolak. Lalu kemudian tingkatan yang kedua, setelah melalui tingkatan yang pertama adalah tingkatan thariqah. Thariqah itu mengandung makna jalan atau metode beribadah atau cara beribadah. Akan tetapi thariqah itu sendiri pengertiannya adalah jalan atau cara untuk menuju kepada kehadirat Allah, menuju kepada kasih sayang Allah, menuju kepada agar supaya kita ini benar-benar dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang telah melalui syariat itu berarti sudah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan syariat menjalankan sholat, puasa, zakat, haji, itu berarti telah mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berusaha mendekatkan diri agar supaya kita ini mendekat, agar supaya kita ini dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan thariqah ini adalah jalan untuk lebih mendekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat mendekat
kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara yang harus ditempuh, dilalui oleh orang-orang yang menginginkan sangat dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Thariqah atau jalan menuju kepada kehadirat Allah agar supaya kita ini lebih dekat kepada Allah, banyak caranya. Boleh kita menjalankan sholat sunnah. Sholat sunnah apapun saja, di siang malam, di siang ataupun malam, di sana ada sholat sunnah. Itulah cara kita melakukan thariqah. Atau puasa sunnah. Banyak puasa di luar puasa wajib, Senin Kamis, puasa Arafah, Tarawiyah, dan puasa-puasa yang lainnya. Ini adalah metode cara untuk dapat mendekatkan sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau cara kita berwirid, berzikir, baik zikir dalam hati ataupun zikir dengan lisan, membaca tasbih subhanallah atau membaca ayat-ayat Allah Al-Qur'an. Ini juga cara-cara kita menuju kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita ini lebih dekat di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu apabila tahapan pertama, tahapan kedua ini kita telah melaluinya, maka nantinya kita akan merasakan yaitu kebenaran. Atau tingkatan yang ketiga, tingkatan hakikat. Namun para pemirsa yang saya hormati, untuk mencapai tingkatan hakikat ini, di dalam kita menjalankan melalui tahapan pertama, tahapan kedua, syariat dan thariqah. Di dalam menjalankan syariat dan thariqah ini kita membutuhkan niat dan tekad yang bulat, tekad yang sungguh-sungguh, sehingga kita akan mencapai tingkatan hakikat. Nah, hakikat itu sendiri bermakna buah dari perjuangan di dalam menjalankan syariat dan thariqah. Atau hakikat bermakna hasil akhir dari perjuangan di dalam menjalankan syariat, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, dan cara-cara untuk melakukan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu thariqah. Jika kita telah mencapai hakikat, itu berarti kita telah berada di dalam tingkatan kebenaran, cahaya kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seseorang telah berada pada posisi atau makom hakikat, maka dia akan menemukan dan juga merasakan kebenaran. Ketika orang telah merasakan, menemukan dan merasakan kebenaran, di sanalah mereka berarti telah berada di dalam posisi atau makom ma'rifat. Orang yang telah berada di makom ma'rifat, hakikat, kemudian ma'rifat. Orang yang berada dalam tingkatan hakikat ini berarti orang yang telah berada di jalur kebenaran atau jalan-jalan kebenaran. Orang yang telah berada di jalan kebenaran, itulah orang yang merasakan, menemukan ma'rifat, berada dalam posisi atau makom ma'rifat. Nah, orang yang telah mencapai kepada makom ma'rifat ini, maka dia akan menyatu kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menyatu kepada kebenaran. Orang yang telah ma'rifat
pada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya buta dari perbuatan-perbuatan yang melanggar. Matanya buta dari maksiat, dari melihat sesuatu yang mungkar. Telinganya buta dari mendengarkan sesuatu yang mungkar. Lisan, ucapannya buta dari berkata sesuatu yang mungkar, sesuatu yang mengandung kemungkaran dan kemaksiatan. Dan orang yang ma'rifat ini selalu berada dalam kebenaran. Kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sendiri adalah al-haq, zat yang benar. Maka orang yang telah mencapai hakikat, menemukan kebenaran, kemudian mencapai ma'rifat, menemukan kebenaran, juga merasakan kebenaran. Jadi seseorang yang telah ma'rifat di dalam dirinya, di dalam kehidupannya sehari-hari, di dalam perbuatan-perbuatannya akan selalu berada di atas kebenaran. Sama sekali tidak terbesit dalam hatinya pikiran atau perbuatan-perbuatan maksiat. Selalu berada di atas kebenaran, karena kebenaran itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang hakikat dan ma'rifat ini adalah orang yang berada di sisi yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berada di sisi yang paling dekat kepada Sang Al-Haq, zat yang benar. Maka kebenaran-kebenaran di setiap perbuatannya, ucapannya, perkataannya, perbuatan amaliyahnya, dan perbuatan-perbuatan yang lainnya, baik berhubungan kepada Allah, hablum minallah wa hablum minannas, ataupun hubungan dengan manusia. Orang yang hakikat, orang yang ma'rifat selalu berada di jalan kebenaran. Di dalam semua, di dalam segala kesalehannya, di dalam perbuatan-perbuatan solehnya, dia senantiasa berada di jalan kebenaran. Maka tentunya orang hakikat dan kemudian ma'rifat ini adalah orang-orang yang senantiasa mendapat bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dibimbing kepada jalan kebenaran, diselamatkan dari jalan maksiat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena posisi orang yang ma'rifat adalah posisi orang yang benar-benar mengenal Allah, baik sifatnya ataupun perbuatan-perbuatannya. Orang yang telah mengenal semua sifat-sifat dan perbuatannya adalah mereka orang-orang yang ma'rifat. Maka betapa bahagianya kita, seseorang yang telah melalui tahapan demi tahapan syariat dilalui dengan baik, kemudian thariqah dikerjakan dengan benar-benar hingga menemukan kebenaran, yaitu hakikat. Dan ketika seseorang menemukan kebenaran, maka dia akan merasakan kebenaran, yaitu ma'rifat. Hadirin para penonton yang saya hormati, inilah yang bisa saya sampaikan mengenai pendalaman ilmu syariat, thariqah, hakikat. Hingga di dalam video ini kita telah membahas tentang ma'rifat. Mudah-mudahan ada barokah manfaatnya untuk kita semua di dalam menjalankan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, menjalankan pengabdian, ketaatan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan rahmah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang kita damba-dambakan untuk mencapai tingkatan ma'rifat, Allah memberikan pertolongan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.